Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana nih kabar kalian? Udah detik-detik menuju pelaksanaan tes wawancara LPDP tahun 2022. Udah ngerasa gugup atau ngerasa deg-degan? Oke, tenang aja. Kalian harus mempersiapkan dengan baik supaya kalian bisa mengurangi nervous atau mengurangi rasa gugup menuju seleksi wawancara LPDP. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal share terkait dengan 5 hal yang perlu kalian hindari ketika kalian melaksanakan seleksi wawancara LPDP. Karena ketika kalian melakukan 5 hal ini, itu membuat keputusan interviewer itu berubah. Yang tadinya kalian itu seharusnya lolos gitu ya, tapi karena kalian melakukan 5 kesalahan ini, bisa aja nggak lolos. Oke, langsung aja kita simak 5 kesalahan apa aja sih atau 5 hal apa sih yang perlu kalian hindari ketika kalian melaksanakan tes seleksi wawancara LPDP. Let's jump to the next video. Untuk kesalahan yang pertama yaitu tidak menguasai esai yang sudah kalian tulis. Kalian masih ingat kan di waktu seleksi administrasi itu kalian harus mengumpulkan esai, harus menulis esai sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, kalian harus benar-benar menguasai esai tersebut. Jangan sampai ketika kalian memaparkan di dalam wawancara itu tidak sesuai sama apa yang kalian tulis. Misalnya, kalian ditanya waktu wawancara ya terkait dengan kontribusi. Nantinya akan berkontribusi menjadi apa setelah lulus gitu ya. Terus kalian menjawab bingung gitu, intinya apa ya gitu, karena kalian lupa isi dari esai kalian itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar kalian harus menguasai esai part per part ya, paragraf per paragraf. Kalian harus benar-benar menguasai, paling nggak paham gitu. Kalau misalnya kalian nervous atau gugup terus kalian lupa gitu isi esainya, itu fatal banget sih. Takutnya pihak interviewer mengira ini esai bener dia yang buat atau dia dibuatin, atau dia itu asal-asalan buatnya atau seperti apa gitu kan. Jadi tips yang pertama, emang kalian harus benar-benar menguasai esai yang udah kalian tulis. Jangan sampai kalian blank, jangan sampai kalian malah lupa gitu dari semua esai yang kalian tulis gitu. Jadi itu kesalahan pertama yang harus kalian hindarin. Untuk kesalahan yang kedua yang perlu kalian hindarin adalah tidak konsisten. Jangan sampai apa yang kalian tulis di esai itu tidak sama apa yang kalian paparkan. Misalnya lagi, aku kasih contoh yang masalah kontribusi. Karena kontribusi ini memang sering gitu ditanyain. Misalnya kalian menulis di esai kalian kalau misalnya kalian ingin menjadi dosen gitu ya. Tapi waktu kalian diwawancarai karena saking gugupnya atau saking nervousnya, kalian malah menjawab apa kontribusi kalian ke depannya setelah lulus gitu ya. Kalian malah menjawab misalnya ingin menjadi apa gitu ya, atau terjun di organisasi apa gitu ya. Intinya nggak konsisten dari esai yang kalian tulis dengan apa yang kalian paparkan. Jadi itu balik lagi ke yang pertama, kalian harus menguasai esai, sehingga kalau misalnya kalian sudah menguasai esai yang kalian tulis, kalian bisa konsisten nih dalam menjawab pertanyaan sewaktu wawancara. Jadi ada relevansinya antara esai yang kalian tulis dan juga apapun yang kalian paparkan ketika wawancara. Untuk kesalahan yang ketiga yang perlu kalian hindarin adalah tidak realistis. Kenapa ini menjadi sebuah kesalahan kayak gitu? Lagi-lagi ditanya, what do you want to be? Apa yang akan kamu lakukan gitu ya setelah lulus studi? Kontribusimu apa misalnya gitu. Jangan terlalu tinggi banget ketika kalian menjawab. Misalnya saya ingin menjadi menteri pendidikan gitu ya. Menteri pendidikan sehingga nantinya saya mau mengubah sistem pendidikan. Itu kan kayak jauh banget ya, nggak realistis gitu. Yang ditanyain itu sebenarnya adalah setelah kalian lulus, setelah kalian melaksanakan studi, melanjutkan studi S2 atau S3 selanjutnya, apa kontribusi kalian gitu ya. Ya paling nggak kalian itu bisa menyebutkan misalnya permasalahan yang ada di daerah kalian. Misalnya di daerah terpencil gitu pendidikannya itu masih kurang, jadi kalian itu mencoba untuk
masuk di dalam daerah tersebut untuk mengembangkan pendidikan di sana, untuk mengubah metode pembelajaran di sana sehingga menjadi lebih seru dan banyak peminatnya sehingga anak-anak gak bosan atau hal yang lain. Ingat, kalau ditanya seperti itu emang harus sesuai dengan esai ya, balik lagi ke esai. Tapi intinya kalian itu harus menekankan bahwasannya kontribusi sekecil apapun itu sangat dihargain banget di LPDP gitu. Jadi kalian jangan berpikir kalau misalnya kontribusiku harus besar banget, justru itu nggak realistis gitu. Intinya harus realistis. Untuk kesalahan yang keempat yang perlu kalian hindarin adalah sombong. Nah di sini tuh kayak susah-susah gampang ya, kadang kita ngomongnya apa itu terlihat atau terkesan sombong gak sih, kita kan kadang bingung juga gitu. Kadang kita ngerasanya nggak sombong tapi kok kelihatannya kayak kalau didengar lagi tuh sombong gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kalian gitu ya. Ini biasanya juga ditanya misalnya kalian udah memiliki LOE gitu ya, misalnya kalian udah memiliki LOE di Harvard University, bisa aja pihak pewawancaranya tuh bertanya, wah keren juga ya Anda sudah mempunyai LOE dari Harvard University gitu. Jangan sampai Anda menjawab itu dengan terkesan sombong. Misalnya, iya Pak, soalnya saya udah mempunyai prestasi yang banyak, kemudian bahasa Inggrisnya saya juga bagus, IELTS-nya tinggi, kemudian esai yang saya tulis juga sangat bagus, sehingga saya mudah mendapatkan LOE di Harvard University. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai, karena itu benar-benar terkesan sombong. Mungkin kalau misalnya meskipun nada bicara kita itu rendah gitu ya, tapi kalau ngomong kayak gitu sih kayaknya menurut aku emang sombong gitu ya. Nah coba diganti kalimatnya yang lebih enak lagi, misalnya kayak Alhamdulillah saya sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan LOE di Harvard University karena di sana saya berusaha semaksimal mungkin waktu seleksi, waktu mengumpulkan data, waktu mengumpulkan persyaratan untuk mendapatkan LOE itu saya udah berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap saya bisa sharing knowledge ke teman-teman yang lain sehingga banyak yang termotivasi, sehingga banyak yang berminat untuk sekolah untuk melanjutkan studi di Harvard University. Saya ingin berkontribusi ke depannya untuk Indonesia sehingga banyak juga anak-anak di Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, kayak gitu kan lebih kayak enak didengar, terus ditekankan lagi kepada manfaat, ditekankan lagi kepada kontribusi gitu. Jadi emang kesan sombong itu kayaknya harus dihilangkan gitu kan. Jangan sampai kita ngerasanya nggak sombong tapi kalau didengar lagi nih kayaknya sombong gitu. Hati-hati dengan hal ini. Untuk kesalahan yang kelima yang perlu kalian hindari adalah tidak memperhatikan penggunaan bahasa. Banyak banget yang masih tanya, Kak ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya pihak interviewernya nggak bilang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, kita harus gimana gitu kan. Nah saran dari aku, kalau misalnya pihak interviewer itu menanyakan dengan menggunakan bahasa Inggris, ya otomatis kalian harus menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi nih jangan sampai karena kalian mempunyai bahasa Inggris yang expert gitu ya, tiba-tiba kalian ingin show off gitu, ditanya pakai menggunakan bahasa Indonesia tapi kalian menjawab bahasa Inggris, itu juga jangan ya, karena itu kan nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya pihak interviewer menanyakan pakai bahasa Inggris, kalian ya menyesuaikan pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pihak interviewer menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga harus menyesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai karena kalian merasa bahasa Inggris kalian expert, terus kalian menggunakan bahasa Inggris full gitu ya, full dari awal sampai akhir, padahal pihak interviewer itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan terkesan kayak wah ini pengen dilihat, pengen show off gitu ya. Itu juga berhubungan sama etika sebenarnya kan. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris yang bahasa Inggris, kalau ditanya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu ya. Udah paham ya terkait dengan penggunaan bahasa. Jadi sesuaikan aja apa yang ditanyain oleh interviewer, kita jawab juga seperti itu. Nah cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian nih yang mau mengikuti seleksi wawancara LPDP tahun 2022. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan sampai menjadi award di LPDP, amin.
Dan buat kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silakan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardi.